Halo teman-teman, ATL Indonesia, di mana saja berada, semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan banyak rezeki. Kali ini kita membahas mengenai hematologi analyzer, yaitu ini mata kuliah tentang hematologi, ya, hematologi konfirmasi dan hapusan darah, yang mana pra-analitik merupakan hal yang paling penting dalam pemeriksaan di laboratorium, ya, khususnya untuk di hematologi. Penggunaan alat hematologi analyzer itu akan lebih efektif dan lebih baik sekali apabila kita memperhatikan tahapan pra-analitik, ya. Kita tahu ya, pra-analitik itu memegang peranan penting dalam tahapan analisa di laboratorium. Kesalahan dapat saja terjadi hingga 65% ya pada tahap pra-analitik. Yang mana tahap analitik itu cuma kecil, ya, mungkin sekitar 5-10%. Pas analitik sisanya ya kurang lebih sekitar 25%-an atau 15%. Oke ya, kita langsung saja bahas di tahapan pra-analitik apa saja yang harus diperhatikan, ya. Kita mulai dulu dengan sajian sebagai berikut, ya. Pertama, jenis kesalahan yang kita perhatikan yaitu kesalahan dari administrasi. Tidak ada nama pasien, umur, dan jenis kelamin. Ini adalah hal yang paling fatal, jadi tidak boleh terjadi, ya. Nah, pastinya dengan pelabelan, pemberian nama atau penulisan nama pada tabung, ya, tabung vakum, itu akan memberikan kepastian si pasien tadi statusnya, namanya, umurnya, dan jenis kelamin, dan menghindari tertukar. Yang kedua, informasi etnis tidak diberitahukan. Ini penting juga karena mungkin kita tahu ada perbedaan ya dari ras Negroid, ras dari Mongoloid, dan ras Kaukasoid mungkin berbeda dalam hal nilai rujukannya. Yang kedua, kesalahan selama identifikasi pasien, yaitu pada saat melakukan phlebotomi. Nah, pertama mungkin saja tertukar darah ibu dan neonatus. Ini di ruang PK bersalin, kita ngambil darah, mungkin tidak memberikan label, lalu tertukar labelnya. Harusnya ibunya mungkin anemia, si bayinya hemoglobinnya tinggi, tertukar nanti. Ini bisa saja terjadi. Yang kedua, spesimen mengalami pengenceran, mengambil di jalur impuls. Lalu yang ketiga, penggunaan antikoagulan yang salah. Misalnya menggunakan antikoagulan natrium sitrat 3,8% ya LED untuk pemeriksaan darah rutin. Nah, ini mungkin kurang tepat karena salah satu penyebabnya adalah pengenceran dari LED ya 1:4. Lalu lanjut lagi, misalnya hemolisis, ikterik, dan lipemik ini berpengaruh, terutama hemolisis. Hemolisis akan menjadikan analisa ini tidak lagi tepat dan teliti dan tidak representatif. Kadar hitung eritrosit nanti akan berkurang, ya, berkurang, dan hemoglobin memang tidak berpengaruh karena pengukuran hemoglobin tetap sama. Nah, yang nomor 3, kesalahan pada pengambilan darah fetus, kontaminasi oleh cairan amnion. Yang keempat, kesalahan selama transport atau penyimpanan spesimen darah terlalu lama. Nah, ini ya 2 jam, 3 jam ya baru dilakukan analisa. Lalu yang kedua, spesimen tidak sengaja mengalami pemanasan atau dibekukan. Nah, spesimen ini maksudnya dimasukkan ke dalam freezer ya, dibekukan atau dipanaskan dengan setelah didinginkan dipanaskan misalnya, dihangatkan. Nah, ini sangat kurang baik ya. Dan yang kelima, transfusi darah yang tidak diberitahukan. Ini penting juga. Jadi di ruang perawatan itu perlu diberitahukan riwayat pernah atau tidaknya transfusi atau sedang transfusi sehingga tidak kesalahan dalam analisa. Jadi berapa kantong yang masuk ya, berapa kolop, misalnya 2 kolop post transfusi, dan post transfusi ini tidak segera langsung diperiksa. Jadi perlu waktu beberapa jam, 6 jam sampai 12 jam untuk dilakukan pengambilan spesimen untuk pemeriksaan hematologi analyzer, karena
sirkulasinya belum terputar ya setelah transfusi. Jadi harus diputar dulu berapa sirkulasi agar darahnya homogen di dalam tubuh pasien. Kita pindah lanjut ke persiapan pasien. Pertama, merokok. Merokok menyebabkan peningkatan hitung eritrosit dan leukosit. Jadi ini biasanya berpengaruh pada orang-orang yang merokok. Misalnya pada kaum pria. Kedua, donor darah. Donor darah dalam waktu dekat dapat meningkatkan hemoglobin. Jadi belum di sini penting sekali ya untuk melihat kasus pada donor darah. Yang ketiga, kehamilan. Pada kehamilan dapat terjadi hemodilusi, pengenceran darah. Ya, ini penting juga. Kemudian yang pastinya yang keempat, obat. Obat-obat steroid dalam menurunkan jumlah eosinofil dapat menurunkan jumlah eosinofil dan limfosit, meningkatkan jumlah neutrofil segmen. Lalu lanjut lagi, makanan. 2 jam setelah makan 800 kalori akan meningkatkan volume plasma, menyebabkan pulse low. Jadi dari sini pastinya yang paling bagus ideal adalah dengan berpuasa. Aktivitas fisik bagaimana? Latihan berat menyebabkan penurunan jumlah eritrosit dan peningkatan jumlah hemoglobin plasma serta leukositosis, neutrofilia dan eosinofenia. Mungkin saja ini karena kita tahu mungkin saja orang dengan latihan fisik berat, misalnya berlari selama maraton misalnya, akan terjadi mass hemoglobinuria ya, nanti eritrositnya akan turun. Lalu lanjut lagi yang terakhir, variasi diurnal. Nah, variasi diurnal di sini eosinofil lebih rendah pada pagi hari dibandingkan sore hari. Kadar serum iron lebih tinggi di pagi hari daripada sore. Jadi penting di sini pemeriksaan lab alangkah baiknya dilakukan pada pagi hari agar lebih seragam. Kita pindah masuk ke jenis spesimen dan antikoagulan. Idealnya untuk spesimen gunakan darah pena ya. Darah pena itu penting, jadi lebih bagus. Yang kedua, penggunaan antikoagulan. EDTA paling direkomendasikan. Penggunaan darah kapiler sebagai alternatif darah pena bisa saja dilakukan. Karena darah kapiler itu mengandung cairan interstisial dan cairan intraseluler. Jadi nanti mungkin resikonya kalau terjadi pengenceran kalau pakai darah kapiler. Hitung leukosit total, yaitu neutrofil lebih tinggi 8%, hitung monosit lebih tinggi 12% pada darah kapiler. Jadi di sini penting masalah penggunaan darah kapiler terjadi perbedaan. Hitung trombosit lebih tinggi 9-32% pada darah vena karena perlekatan trombosit pada lokasi fungsi kulit. Kita pindah lagi lanjut ke pengambilan spesimen. Di sini di sampel pengambilan di pena ini berpengaruh pada distal impus. Hasil tidak dipercaya, risiko tercampur cairan infus. Jadi hati-hati mengambilnya di dekat lengan yang ada dipasang infus. Kapiler bagaimana dengan pena? Kapiler kemungkinan bisa risiko tercampur cairan jaringan. Sementara indwelling catheter line ini ada tadi pasang ya jarum apa istilahnya kateter pena. Lalu kita mengambilnya di area tersebut. Jadi mengambil darah saat dipasang impus atau sudah dipasang impus, lalu karena dia dapat mendapatkan spesimen di vena, lalu dibuka impusnya, lalu disedot darahnya lewat kateter impus. Ini tidak bagus karena ada risiko ada bekuan dan risiko cair atau encer darahnya. Nah, kalau yang digunakan ini untuk khusus orang-orang tertentu yang ingin mendapatkan kemoterapi biasanya ya, ini bisa-bisa saja di ujung dari penusukannya itu ada bekuan, ada mungkin perlekatan trombosit sehingga spesimennya akan terpengaruh dengan adanya pemasangan tadi dan adanya bekuan tadi. Jadi hati-hati ya penggunaannya pada indwelling catheter line.
Kita pindah ke pakutener dan antikoagulan. Jadi sangat penting pemilahan pakutener untuk menghindari kesalahan selama pengambilan, penyimpanan, dan transportasi spesimen ke laboratorium. Kita mulai dengan perbandingan EDTA dan darah. Perbandingan harus tepat. 1. Yang kedua, bila tidak tepat akan menyebabkan mikrotrombi dan penurunan jumlah trombosit. Lalu yang ketiga, sesuaikan dengan daya isap tabung vakum 2 ml atau 3 ml. Alangkah baiknya menggunakan 2 ml apabila ingin spesimennya tidak terlalu banyak menyedot, atau istilahnya penggunaannya kalau teman-teman menggunakan syring yang mana dibagi ke tabung vakum. Jadi alangkah baiknya pilih yang 2 ml saja supaya tidak banyak menggunakan spesimen, karena mengambil spesimen dengan teknik syring itu lebih sedikit ya ketimbang menggunakan teknik pakutener. Antikoagulan berlebihan bagaimana? Nah, 1. Menyebabkan eritrosit mengkerut. Yang kedua, hematokrit lebih rendah. Yang ketiga, mempengaruhi morfologi neutropil bila komposisi EDTA lebih dari 1,5 mg per mililiter darah. Dan yang keempat, terjadi pembengkakan neutropil. Lobus neutropil akan hilangnya granulasi di sitoplasma bila kelebihan antikoagulan. Lalu dampak tabung vakum yang expired date kadaluarsa. Pertama ya, daya isap tabung ya, darah ke tabung vakum ya berkurang, antikoagulan akan terjadi berlebihan. Misalnya daya isapnya 3 ml cuma terisap 2 ml atau 2,5. Jadi kelebihan antikoagulan. Yang kedua, aktivitas antikoagulan berkurang menyebabkan mikrotrombi, trombosit mungkin menurun, dan risiko buntu pada alat. Jadi alatnya yang dikhawatirkan ya, itu penting. Lalu yang ketiga, antikoagulan menguap sehingga mengganggu rasio darah dan antikoagulan. Antikoagulannya berkurang. Kita pindah ya di sini perbandingan spesifik antara K2-EDTA dan K3-EDTA. Ini kanan kiri, yang sebelahnya K2-EDTA, yang sebelah K3-EDTA. Nah, kita lihat dulu K2-EDTA ya. Lebih direkomendasikan untuk digunakan. Tidak terjadi perubahan dibandingkan K3-EDTA. Sementara K3 ya, darah mengalami pengenceran mungkin saja. Yang kedua, penyusutan eritrosit. Yang ketiga, penurunan hematokrit 2-3% dalam waktu 4 jam setelah flebotomi. Diikuti peningkatan MCP bertahap. Syarat keduanya ini kalau memang ingin yang bagus adalah keduanya dalam bentuk spray. Tidak boleh ada cairan atau berupa larutan di bawah. Dan pastinya keduanya ini sebenarnya pada prinsipnya hampir sama saja. Dan keduanya direkomendasikan untuk penggunaan rutin sehari-hari. Tapi yang the bestnya, yang terbaiknya pilihlah K2-EDTA. Walaupun K3 juga sama baiknya. Kita lanjut kelebihan EDTA spesimen darah ya. Pada spesimen darah kelebihan EDTA ada beberapa hal. Ini pada gambar ya, kelebihan EDTA, eritrosit akan krenasi, morfologi WBC akan berubah dan bisa terjadi platelet satelit akibat EDTA. Kita lihat pertama. Kelebihan EDTA mempengaruhi eritrosit maupun leukosit, mengakibatkan penyusutan dan perubahan degeneratif sel. EDTA berlebihan 2 mg per mililiter itu mengakibatkan penurunan hematokrit, peningkatan MCH, trombosit bengkak, ya kan, membengkak dan pecah sehingga perhitungan trombosit meningkat palsu. Hilangnya gambaran basofilik stippling. EDTA dapat menyebabkan leukoaglutinasi yang mempengaruhi neutropil maupun limfosit dan bertanggung jawab untuk aktivitas autoantibodi antitrombosit yang dapat mengakibatkan perlekatan trombosit pada neutropil di sediaan hapus darah tepi. Ya, nanti ada satelitosis pada gambar. Kita pindah lanjut lagi di sampel ya, hemokonsentrasi. Nah, ini efek-efeknya pada peranalitik yang menyebabkan gangguan pada spesimen. Pertama, hemokonsentrasi. Bendungan terlalu lama ya menggunakan tourniquet ya, stewing lebih dari 1 menit ini disebabkan terjadi hemokonsentrasi. Bisa juga yang kedua, membuka tutup tangan mengepal berulang adalah sebuah
kesalahan, terjadi hemokonsentrasi. Jadi pasien yang ngambil spesimen darah jangan mengepal membuka tangan seperti halnya donor darah. Lalu yang ketiga, pemijatan atau masek ya. Di sini hati-hati dalam hal pemijatan. Berakibat nanti terjadi hemokonsentrasi. Lalu akibatnya apa? Cairan intravaskular masuk ke jaringan. Lalu hemodilusi bagaimana? Nah, pengambilan darah di sisi pemberian cairan impus ini adalah hemodilusi, sejalur dengan impus. Rasio darah dengan antikoagulan tidak tepat, ini hemodilusi juga. Pengambilan darah kapiler bisa terjadi hemodilusi disebabkan oleh alkohol belum kering, tusuk, ambil darahnya, tercampur alkohol dengan darah. Yang kedua, memeras jari, cairan jaringan akan masuk. Jadi jari jangan ditekan, diperas. Yang ketiga, pada daerah edema yang bengkak yang terjadi penumpukan cairan. Bagaimana dengan hemolisis? Nah, hemolisis dapat terjadi pada hal berikut ini. Yang pertama, jarum yang terlalu kecil. Misalnya siring 5 ml itu dipasang jarum nomor 27. Harusnya dia dipasang nomor 22. Yang kedua, manipulasi berlebihan. Yang ketiga, menarik penghisap terlalu kuat. Ini tarik sampai dorong sampai ke ujung. Speednya ya. Kemudian memindahkan melalui jarum. Lalu mengocok terlalu kuat. Kontaminasi alkohol. Pemakaian torniket terlalu lama. Jadi peningkatan analit yang kadarnya dalam sel tinggi. Ini hal-hal yang terkait dengan pra-analitik yang berpengaruh. Oleh sebab itu perlunya diperhatikan hal-hal berikut tadi. Nah, bagaimana dengan selanjutnya apabila disimpan? Nah, efek penyimpanan darah, efek terhadap hitung sel darah. Penghitungan leukosit dan trombosit paling baik dalam waktu 2 jam setelah plebotomi. Apabila lebih, maka tidak representatif mengalami perubahan selnya dan komposisi dalamnya. Kemudian penghitungan retikulosit hanya stabil sampai 6 jam setelah plebotomi. Setelah itu akan menurun. Mengapa demikian? Karena retikulosit akan melepaskan retikulum di dalam sitoplasmanya dan dia berubah menjadi eritrosit matang. Sehingga dia bukan lagi sebagai retikulosit. Ini akan terjadi kesalahan nanti pada saat penghitungan di hematologi analyzer scattergramnya akan terganggu. Nah, lanjut lagi. Bila disimpan di suhu ruang stabil sampai dengan 8 jam. Pada suhu 4 derajat Celcius stabil sampai dengan 24 jam. Jadi perhatikan efek penyimpanannya supaya jangan mengalami kerusakan yang tidak diinginkan. Bila suhu lebih tinggi dan lebih dari 2 sampai 3 hari, maka jumlah eritrosit dan hematokrit akan turun dan terjadi peningkatan MCH dan MCHC. Nah, ini penting sekali ya, masalah penyimpanannya. Nah, untuk tes koagulasi hemostasis itu stabil pada hal-hal berikut ini ya, sampai 2 jam, suhu 22 sampai 24. Ini hemostasis ya. Nah, lanjut kita pindah ya ke masih di efek penyimpanan darah. Efeknya terhadap morfologi sel darah. Ini hitung sel tadi ya, ini sel darahnya. Mulai hapusan ya. Hapus darah tepi akan stabil sampai 2 jam sebelum dilakukan pengecatan. Setelah 3 jam terjadi perubahan morfologi sel eritrosit, leukosit, dan trombosit. Ini penting sekali ya. Jadi olah hapusan, kemudian fiksasi, lalu dilakukan pewarnaan. Ini akan bagus. Yang kedua, eritrosit tidak akan terpengaruh sampai 6 jam pada suhu ruang. Bila disimpan terlalu lama akan terjadi krenasi, mengkerut, dan berubah seperti fragmentosit. Mungkin dia pecah atau dia mengkerut sekali terperas, akibatnya dia menjadi sel fragmen.
Beberapa neutropil akan terpengaruh ya, nukleusnya akan tampak homogen dan sulit dibedakan. Padahal dia neutropil ini ya memiliki segmen ya. Bisa segmennya antara 2 sampai dengan 5. Mungkin kalau ya pada hipersegmentasi nanti sampai 7. Mulai tampak vakuol kecil dalam sitoplasma, itu bisa saja terjadi. Jadi nanti ada vakuolat neutropil, yang mana vakuolat neutropil ini kondisinya pada kondisi infeksi ya, terinfeksi. Lanjut lagi masalah efek penyimpanan darah, yaitu monosit dan limfosit akan mengalami perubahan dan timbul vakuolasasi. Ya, ini ada vakuola dan timbul budding, timbul 2 sampai 3 nukleus baru. Hati-hati ya dalam hal penyimpanan ini terhadap morfologi di hapusan darah. Hapus darah tepi dapat ditunda sampai 3 jam setelah plebotomi ya. Setelah itu akan timbul artefak ya yang dapat mengganggu pembacaan. Alangkah baiknya segera dibuat, difiksasi dan diwarnai supaya jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, terkait dengan pasti dengan peran analitik di sini teknik homogenisasi. Apakah sudah yakin homogen sampel darah pasien yang kita periksa? Ada beberapa hal pengocokan homogenisasi sampel. Ya, pengocokan manual ya. Dengan mengocok manual, ada yang angka 8, ada yang cuma kanan kiri ya, mengocok manual. Tapi manual yang paling bagus itu dengan teknik 1 inversi ya pada gambar. Jadi dari atas ke bawah, kemudian ke atas lagi, dikali dengan 8 sampai dengan 10 inversi pengocokan manual. Ini yang paling benar, angka 8 itu masih kurang tepat. Karena inversi ini alat di hematologi analyzer misalnya Sysmex XN1000 dia sistemnya sistem inversi. Naik turun ke atas seperti yang pada gambar. Nah, Vortex mixer ini digunakan untuk mengocok adanya nanti gangguan misalnya ada agregasi leukosit, eritrosit dan trombosit. Ini bagus sekali dan efektif. Nutator bagaimana? Nutator ini digunakan untuk menghomogenkan sampel bila tidak segera diperiksa. Misalnya setelah kita keliling sampling ya di ruangan pasien, sampel tadi langsung taruh saja di nutator, nyalakan nutator. Dia akan tetap homogen, dikocok dengan cara dia bergerak ke atas ke bawah ya. Nah, bagaimana dengan roller mixer? Nah, roller mixer ini juga mirip dengan nutator, cuma roller mixer ini dia menggiling. Kalau nutator ini dia bergerak kanan kiri atas bawah nanti dia. Jadi bergeraknya itu naik turun ya. Kalau roller mixer ini menggiling juga tapi naik turun. Jadi bagus mana? Sebenarnya yang paling bagus adalah roller mixer. Oke, kita pindah lanjut lagi di sini dengan salah satu kasus lain bagaimana mencegah agregasi platelet pada sampel darah. Nah, ini mencegahnya pada saat plebotomi yang dilakukan adalah teknik penusukan pena tepat ya, tidak diungkit-ungkit siringnya atau jarumnya. Penting sekali di sini. Jadi clean vein puncture. Jadi ada pena tusuk, ambil, selesai. Ya, mungkin efektif dalam waktu 30 detik, 1 menit selesai pengambilan darah. Jadi di sini ya. Lalu yang selanjutnya tidak masuk cairan jaringan akibat kesalahan trauma plebotomi. Misalnya jarumnya tadi karena tidak ketemu pena berjalan dia ke kanan ke kiri mencari pena. Bila penanya sulit ditemukan, ini akan menyebabkan mungkin tersedot cairan jaringan. Kemudian yang ketiga, segera setelah dikumpulkan, darah dihomogenkan 10 kali bolak-balik pada tabung vakum dengan teknik inversi, 10 inversi. Lalu dalam tabung bagaimana? Nah, platelet itu mudah sekali menempel pada dinding gelas, kaca pada tabung. Nah, jadi seperti ini ya konsepnya. Makanya tabung K2-EDTA, K3-EDTA itu dalam bentuk spray dan tabungnya menggunakan tabung plastik. Tabung plastik EDTA ini
mencegah terjadinya perlekatan platelet pada dinding tabung. Nah, jadi teman-teman gunakan tabung dari plastik, bukan tabung kaca, apalagi tabungnya Pirek. Pirek ditetesi dengan EDTA 10%, kemudian diberi darah. Nah, ini resikonya plateletnya akan turun ya, rendah palsu. Dia menempel pada dinding kaca. Tapi pada plastik tidak. Kemudian homogenkan ulang spesimen setiap akan melakukan pengukuran ya. Lalu agregasi platelet minor bagaimana? Ini harus dilakukan, dipecah agregasinya ini dengan homogenkan sampel darah dengan vortex mixer 1-2 menit untuk disagregasi. Dipecah dia ya. Lalu gunakan roller mixer atau nutator untuk homogenisasi terbaik ya, sudah kita bahas tadi. Nah, sebagai penutup terakhir, bagaimana menghadapi kasus pseudotrombositopenia. Nah, ini pada kasus pseudotrombositopenia, trombosit rendah palsu. Disebabkan karena reaksi dengan EDTA menyebabkan agregasi platelet. Jadi dia di sini tidak cocok karena dia peka terhadap EDTA. Nah, bagaimana caranya? Penggunaan natrium sitrat dapat mencegah terjadinya agregasi platelet. Kesimpulannya apa? Pasien-pasien tertentu ini harus diganti antikoagulan EDTA-nya dengan antikoagulan natrium sitrat. Nah, kasusnya ini sebenarnya jarang ya, ini terjadi hanya 0,03 sampai dengan 0,08%. Jadi jarang, dan pernah saya menemui kasusnya ini rendah ya. Jadi kesimpulannya berapa kali diperiksa, diambil, kemudian diambil 6 jam kemudian, diambil 6 jam kemudian masih tetap rendah. Sementara di hapusan darah dia normal-normal saja, misalnya dari darah yang segar diambil. Jadi kesimpulannya di sini kasusnya mungkin terjadi pada kasus PEB misalnya ya, preeklamsia berat. Jadi pakai EDTA plateletnya 20.000. Lalu pemeriksaan serial dengan EDTA PLT-nya masih 23.000 darahnya. Koreksi dengan hapusan darah ternyata 210 sel per milimeter kubik. Jauh sekali ya. Hampir 200 ribuan selisihnya. Maka keputusannya adalah ganti antikoagulan dengan natrium sitrat. Nah, setelah dilakukan pengambilan dengan natrium sitrat 3,8% ya, dibuang dari tabung tutup tabung warna hitam, dibuang sebagian, sisakan sedikit. Atau menggunakan natrium sitrat 3,2% tutup tabung biru ya. Maka plateletnya ternyata keluar 230.000 sel per milimeter kubik darah. Jadi di sini dapat disimpulkan ini adalah kasus yang jarang terjadi, yaitu pseudotrombositopenia. Trombosit rendah palsu. Oke ya, itu saja teman-teman materi kita tentang peran analitik yang harus diperhatikan pada pemeriksaan menggunakan hematologi laser. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Ahmad Lai pamit. Bye.